Pernah nyakitin orang yang pendiam, kalem, gak pernah marah, tapi tahu-tahu hidupmu jadi susah? Bisa jadi dia salah satu dari weton yang gak akan membalas sekarang, tapi bisa membalas dengan cara paling tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita tercinta. Tempat kita bahas sisi tersembunyi dari kehidupan lewat sudut pandang weton, spiritualitas, dan energi yang tak kasat mata. Semoga kalian semua sehat, tenang, dan dijauhkan dari orang-orang yang dendamnya panjang ya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya klik tombol like biar channel ini makin berkembang, share ke teman-teman kamu biar makin waspada, dan subscribe buat yang belum. Tulis juga sholawat di kolom komentar supaya hidup kita makin berkah dan hati kita dijauhkan dari rasa dendam. Dendam itu urusan hati. Tapi gak semua orang mengekspresikannya dengan cara yang sama. Ada yang marah terang-terangan, ada juga yang diam, tapi dalam diamnya menyimpan luka dalam yang sewaktu-waktu bisa meledak dengan dahsyat. Dalam dunia weton, ternyata ada beberapa kombinasi kelahiran yang dikenal menyimpan dendam sangat kuat dan bisa membalas dengan cara tak terduga, bahkan kejam. Tapi ingat ya, video ini bukan untuk menakuti atau menyudutkan, melainkan agar kita semua lebih bijak dalam memperlakukan orang lain. Berikut adalah 3 weton paling berbahaya jika disakiti. Weton pertama, Jumat Wage Lur. Kalau kamu kenal seseorang yang tampak lemah lembut, kalem, suka menolong, dan penuh welas asih, jangan langsung mengira mereka tidak bisa marah atau menyimpan dendam. Karena kalau mereka lahir di weton Jumat Wage, kamu sedang berhadapan dengan salah satu tipe karakter paling berbahaya saat disakiti secara emosional. Karena dendam mereka tak terlihat, tak bersuara, tapi sangat mematikan. Jumat Wage adalah weton dengan karakter sangat unik. Hari Jumat diyakini sebagai hari yang penuh berkah, spiritualitas, dan kelembutan. Sementara pasaran Wage membawa energi pasif, introvert, dan dalam. Gabungan ini menciptakan pribadi yang tenang di permukaan, namun menyimpan lautan emosi di dalam. Mereka bukan tipe yang akan meledak di depan umum. Tapi ketika kecewa, rasa kecewanya sangat mendalam, membekas, dan akan mereka ingat seumur hidup. Jumat Wage dikenal punya prinsip dan batasan moral yang sangat kuat. Mereka tidak mudah marah, karena mereka adalah pemaklum yang hebat. Tapi justru karena itulah, ketika seseorang sudah melampaui batasnya, misalnya dengan mengkhianati kepercayaan, mempermainkan ketulusan, atau mempermalukan mereka di depan orang lain, Jumat Wage bisa berubah 180 derajat. Dari pribadi yang lembut menjadi sosok yang benar-benar dingin dan mematikan secara emosi. Orang yang lahir di weton ini biasanya memilih cara balas dendam yang halus, diam-diam, dan seringkali membuat orang yang disakiti tidak sadar bahwa apa yang sedang ia alami adalah buah dari apa yang pernah ditanam. Mereka bisa memutus kontak secara total, menghilang tanpa kabar, bahkan memengaruhi orang-orang di sekeliling kamu untuk perlahan menjauh. Tanpa satu kata pun, mereka bisa meruntuhkan struktur sosial dan emosional kamu. Ada kisah nyata dari seorang wanita bernama Nira, lahir Jumat Wage, seorang istri dan ibu rumah tangga yang selama bertahun-tahun dicurangi oleh suaminya. Ia tahu suaminya selingkuh, tapi ia diam, pura-pura tidak tahu. Hingga suatu hari, ia memutuskan pindah diam-diam, membawa anak-anaknya, dan pergi keluar kota. Ia tidak menuntut cerai, tidak membuat keributan, tapi menggunakan semua koneksi bisnis dan sosial yang ia punya untuk membuat nama suaminya tenggelam, perlahan, tapi pasti. Sang suami kehilangan klien, reputasi, dan relasi. Hingga suatu saat berkata sendiri, "Aku gak ngerti, kenapa semuanya menjauh sejak istriku pergi." Itulah Jumat Wage. Mereka tidak membalas dengan suara. Mereka membalas dengan hasil. Karena mereka juga punya sisi spiritual yang tinggi, Jumat Wage cenderung menggunakan pendekatan batin dan doa sebagai bentuk perlawanan. Mereka lebih sering mendoakan agar keadilan datang sendiri. Tapi dalam banyak kasus, doa mereka justru punya kekuatan kuat. Karena dilontarkan dari hati yang sangat luka dan dalam kondisi pasrah total, doa orang Jumat Wage sering dihantarkan langsung oleh semesta, dan balasan untuk pelaku bisa datang tanpa terduga. Mereka juga punya kemampuan membaca karakter orang lain dengan sangat tajam. Ketika orang lain masih bertanya-tanya siapa yang bisa dipercaya, Jumat Wage sudah tahu siapa yang tulus dan siapa yang penuh sandiwara. Mereka hanya diam, menunggu waktu, dan mengamati. Dan ketika waktunya datang,
Mereka bisa menghancurkan orang yang menyakitinya hanya dengan membiarkan karma bekerja, tanpa perlu campur tangan besar. Namun, sisi balas dendam ini bisa berbalik menyakitkan jika tidak diiringi dengan proses penyembuhan. Jika Jumat Wage terlalu lama menyimpan luka dan tidak melepaskan, mereka bisa menjadi pribadi yang dingin, menutup diri dari cinta baru, dan hidup dalam kepahitan diam-diam. Maka dari itu, mereka perlu belajar memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan hati sendiri. Buat kamu yang lahir di Jumat Wage, ingatlah bahwa kamu punya kekuatan spiritual luar biasa. Tapi jangan biarkan luka masa lalu mengubahmu jadi pribadi yang keras. Gunakan kekuatan itu untuk membangun batas sehat, bukan untuk menghancurkan balik. Dan untuk kamu yang punya pasangan, teman, atau saudara Jumat Wage, jaga kepercayaan mereka. Sekali kamu kehilangan itu, kamu tidak akan pernah bisa mengembalikannya seperti semula. Weton kedua, Selasa Kliwon Lur. Kalau kita bicara soal weton dengan karakter balas dendam paling dingin dan menghantam tepat sasaran, maka nama Selasa Kliwon tak bisa diabaikan. Orang yang lahir di weton ini dikenal memiliki kombinasi energi dari hari Selasa yang mewakili keberanian, kemarahan, dan daya juang, dikombinasikan dengan pasaran Kliwon yang mengandung aura mistis, dalam, dan penuh kekuatan spiritual yang tersembunyi. Hasilnya, pribadi yang tenang di luar, tapi menyimpan badai di dalam. Orang Selasa Kliwon tidak mudah terbaca. Mereka punya ekspresi wajah yang sulit ditebak, dan seringkali menyimpan perasaan sedalam mungkin. Bahkan ketika mereka disakiti, mereka jarang bereaksi saat itu juga. Tapi justru karena itu, mereka dianggap berbahaya. Karena ketika orang lain sudah melupakan kesalahan yang pernah dilakukan, Selasa Kliwon mungkin baru mulai menyusun langkah-langkah balas dendamnya. Apa yang membuat Selasa Kliwon istimewa adalah ingatan emosional mereka yang sangat kuat. Mereka bisa mengingat detail kejadian yang membuat mereka sakit hati dengan sangat jelas. Kalimat yang dilontarkan, ekspresi wajah pelaku, bahkan suasana ruangan saat peristiwa itu terjadi. Dan semua itu mereka simpan rapi, bukan untuk menangis, tapi untuk menganalisis. Kapan saat yang tepat untuk membuat pelakunya merasakan hal yang sama, bahkan lebih buruk. Contoh nyata terjadi pada kisah seorang pria bernama Aldo, seorang entrepreneur yang lahir Selasa Kliwon. Di awal karirnya, ia pernah dihancurkan oleh rekannya sendiri, yang merebut semua proyek dan membuatnya bangkrut. Aldo tidak melawan saat itu. Ia hanya diam, mundur, dan menghilang. Tapi 5 tahun kemudian, ia muncul sebagai pemilik perusahaan besar di sektor yang sama, dan dalam sebuah tender penting, Aldo muncul sebagai kompetitor utama dan secara sah merebut semua klien milik rekan lamanya. Tanpa mengucap dendam sekalipun, Aldo menjatuhkan orang yang dulu menghancurkannya. Diam-diam, tapi menghantam. Dendam bagi orang Selasa Kliwon bukan soal balas dengan emosi. Justru sebaliknya, mereka tidak akan bertindak ketika marah. Mereka menunggu sampai tenang, berpikir jernih, baru kemudian mengambil tindakan. Dan inilah yang membuat mereka ditakuti. Balas dendam versi mereka bukan teriakan atau kekerasan fisik, melainkan kehancuran reputasi, kehilangan koneksi, bahkan hilangnya rasa aman seseorang, dan semuanya terasa alami, padahal itu rencana yang tersusun lama. Hal menarik lainnya, orang Selasa Kliwon memiliki koneksi kuat dengan kekuatan batin atau gaib. Beberapa di antaranya bahkan sejak kecil sudah sensitif terhadap energi orang lain, bisa membaca tanda-tanda, dan punya firasat tajam. Jika mereka belajar ilmu kebatinan, mereka cenderung cepat menguasai. Maka tak heran kalau banyak tokoh spiritual atau pemimpin adat yang lahir di weton ini, karena mereka punya daya tahan jiwa dan kekuatan balas dalam diam yang luar biasa. Namun, sisi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari potensi negatif. Ketika dendam tidak dikendalikan dengan bijak, Selasa Kliwon bisa menjadi sangat kejam dan tak berperasaan. Mereka bisa memutus tali silaturahmi seumur hidup, memanipulasi situasi agar orang lain jatuh secara perlahan, bahkan jika perlu, melibatkan cara-cara mistis untuk melampiaskan dendamnya. Tapi bukan berarti mereka jahat. Justru ketika diperlakukan dengan adil, penuh hormat, dan tulus, Selasa Kliwon bisa menjadi sahabat paling setia dan pelindung paling gigih. Mereka akan membela orang yang mereka anggap berharga sampai titik akhir. Daya juang mereka tinggi, dan kesetiaan mereka luar biasa. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah mengkhianati atau mempermainkan kepercayaan mereka. Sekali terluka,
mereka akan berubah total. Dan luka yang mereka bawa bisa jadi awal dari bencana buat yang menyakitinya. Jadi, jika kamu punya teman, pasangan, atau atasan yang lahir di Selasa Kliwon, perlakukan mereka dengan tulus dan adil. Jangan manfaatkan kesabaran mereka, jangan uji ketenangan mereka. Karena saat mereka diam, mereka sedang berpikir. Dan saat mereka bertindak, kamu tidak akan sempat menghindar. Weton ketiga, Senin Legi Lur. Senin Legi dikenal sebagai weton yang tenang, cerdas, dan memiliki perasaan yang dalam. Mereka bukan tipe orang yang reaktif terhadap konflik, bukan pula sosok yang langsung mengekspresikan kekecewaan secara frontal. Tapi hati-hati, karena justru di balik ketenangan itulah tersimpan sisi gelap yang tak terduga. Bila disakiti, orang dengan weton ini mampu menyusun strategi balas dendam yang terencana, terukur, dan mematikan, tanpa harus menyentuh langsung. Hari Senin melambangkan kelahiran baru, pembuka minggu yang penuh semangat, sedangkan pasaran Legi membawa unsur manis dan damai. Tapi jangan salah, kombinasi ini menciptakan pribadi yang terlihat adem di luar, tapi menyimpan otak tajam di dalam. Mereka berpikir seperti catur, penuh strategi, tenang menunggu, dan menyerang hanya sekali, tapi tepat di titik lemah. Orang Senin Legi dikenal sebagai pemikir ulung. Mereka tidak gegabah dalam melangkah. Saat disakiti, mereka tidak akan langsung bereaksi. Mereka menyerap semuanya, rasa kecewa, penghinaan, bahkan pengkhianatan, untuk kemudian menyimpannya seperti data. Mereka menganalisis situasi, membaca karakter lawan, dan menentukan langkah. Semuanya dilakukan dalam diam. Salah satu contoh nyata adalah kisah Danu, seorang laki-laki yang lahir di Senin Legi. Ia adalah pekerja kantor yang rajin, tenang, dan selalu dihormati rekan-rekannya. Tapi atasannya mencuranginya, mengambil hasil kerja Danu dan mengakuinya sebagai ide sendiri. Danu tahu, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya senyum seperti biasa, tetap kerja seperti biasa, bahkan masih hormat. Tapi diam-diam, Danu mulai membangun jaringan sendiri, menyusun laporan-laporan rahasia, dan mempersiapkan langkah keluar. 6 bulan kemudian, Danu pindah ke perusahaan saingan dan membawa semua klien besar bersamanya. Karir si atasan hancur, dan tidak ada satupun bukti bahwa Danu pernah menjatuhkannya secara langsung. Balas dendamnya rapi, elegan, dan sangat sakit. Senin Legi adalah tipe yang menyakitkan dengan cara diam. Mereka tidak akan berteriak atau mencaci. Tapi mereka bisa membuatmu merasa tidak ada, diabaikan sepenuhnya, dan dikeluarkan dari hidup mereka tanpa jejak. Itulah bentuk balas dendam pasif-agresif yang paling menusuk. Banyak orang yang mengaku bingung kenapa tiba-tiba dijauhi Senin Legi, padahal mereka pernah menyakitinya, dan sedang menerima balasan paling dingin, penghapusan total. Mereka juga sangat selektif dalam membangun hubungan baru setelah dikhianati. Bila sekali kepercayaan mereka rusak, maka sangat kecil kemungkinan untuk kembali seperti semula. Bahkan permintaan maaf pun tidak akan mengubah banyak. Bagi mereka, kesalahan yang fatal adalah pembelajaran hidup, bukan untuk dimaafkan, tapi untuk dikenang agar tidak terulang lagi. Sisi lain yang membuat Senin Legi menakutkan saat balas dendam adalah, mereka tahu cara bermain secara sosial. Mereka tahu siapa harus didekati, bagaimana membalikan opini, dan bagaimana membuat lawan terlihat buruk, tanpa mereka harus membuka suara. Senin Legi bisa membalas dengan membuat seseorang kehilangan dukungan sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan merasa terisolasi. Semua itu dilakukan bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengaruh. Namun, kekuatan ini bisa menjadi bumerang jika tidak diarahkan dengan bijak. Orang Senin Legi bisa menjadi terlalu pendendam jika tidak memproses luka batinnya dengan baik. Mereka bisa hidup dalam diam yang penuh kemarahan, dan itu berbahaya, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga untuk kesehatan mental mereka sendiri. Kalau kamu lahir di weton ini, penting untuk belajar memaafkan tanpa harus melupakan. Balas dendam memang bisa terasa memuaskan sesaat, tapi ketenangan hati jangka panjang datang dari kedewasaan dalam menyikapi luka. Gunakan kemampuan analisismu untuk menyusun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk membalas masa lalu. Dan buat kamu yang punya pasangan, teman, atau keluarga Senin Legi, jangan sekali-kali bermain-main dengan kepercayaan mereka. Jangan pernah menyakiti mereka diam-diam, karena mereka bisa membalas dengan cara yang jauh lebih senyap,
dan lebih menghancurkan. Kalau kamu punya salah satu weton di atas, jangan gunakan kekuatan dendam sebagai alat untuk menghancurkan. Gunakanlah sebagai pembelajaran dan dorongan untuk jadi lebih bijak. Karena energi balas dendam, kalau diarahkan dengan benar, bisa jadi bahan bakar untuk kesuksesan dan keteguhan hati. Dan untuk kita semua, mari belajar lebih menghargai orang lain, karena kadang yang paling diam adalah yang paling dalam lukanya. Hidup ini tentang saling jaga, bukan saling jatuhkan. Jangan pernah remehkan orang yang terlihat tenang, karena bisa jadi ketenangannya menyimpan badai. Mari kita rawat hubungan dengan sesama dengan kasih, bukan kebencian. Karena siapapun kita, karma dan balasan selalu berjalan seiring waktu, entah lewat tangan orang lain, atau lewat tangan orang yang pernah kita lukai. Gimana? Apakah kamu atau orang terdekatmu punya salah satu dari weton ini? Atau pernah mengalami kejadian misterius saat menyakiti orang lain? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Yuk, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tulis sholawat sebagai bentuk rasa syukur dan perlindungan batin. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya makin seru dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.